Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi di hari yang baru, hari Kamis 22 April 2021. Seperti biasa dari Bukit Sion Makale, kami akan menyampaikan firman Tuhan dari Markus pasal 16. Markus pasal 16 sesuai bacaan hari ini di Gereja Toraja. Kita siapkan, dan sebelum membacanya, saya mengajak kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terpujilah Engkau, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih untuk segala berkat dari Tuhan, terutama kehidupan hari ini, dan terutama pengampunan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, mati dan dikuburkan tapi bangkit pada hari ketiga, membawa jaminan kepastian kebangkitan bagi orang yang percaya. Kami akan membaca firman Tuhan, tolonglah kami agar firman Tuhan meneguhkan iman kami untuk makin datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 16. Markus pasal 16 ayat 9 sampai 16. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Amin. Demikian firman Tuhan pagi ini Bapak Ibu Saudara. Dari firman Tuhan ini saya beri judul renungan, Sudahkah saudara percaya? Sudahkah saudara percaya? Percaya, ragu-ragu, tidak percaya adalah bagian dari hidup kita. Kadang-kadang kita percaya, kadang-kadang kita ragu-ragu, kadang-kadang kita tidak percaya. Tidak semua hal kita percayai. Percaya pada berita bohong memang merugikan. Apalagi jika menyangkut misalnya transaksi keuangan, ada penipu yang mengatasnamakan keluarga kita, silakan transfer uang ke sini, ditransfer, dan itu sudah beberapa kali terjadi. Termasuk seorang anggota keluarga kami juga pernah mengalami hal itu. Penipuan melalui telepon. Jadi percaya pada berita bohong bisa merugikan.
Itu satu. Bagaimana kalau tidak percaya? Tidak percaya pada berita bohong. Tentu tidak rugi, karena tidak ada yang hilang pada diri kita. Tapi juga tidak menguntungkan. Tidak menguntungkan karena tidak ada juga yang bertambah pada diri kita. Tidak rugi tapi juga tidak untung. Artinya jalan di tempat saja, biasa-biasa saja. Itu soal berita bohong, berita yang tidak benar. Bagaimana jika berita yang benar? Kita juga bisa bagi dua. Jika orang tidak percaya pada berita benar, dia bisa rugi karena tidak mendapat sesuatu yang harusnya didapatkan seandainya dia percaya. Misalnya ada pembagian sembako, tetapi dia tidak percaya, maka dia tidak mendapatkan sembako, dia rugi. Atau jika dia tidak percaya pada berita benar, maka bisa rugi, tapi juga tidak untung. Bisa tidak rugi tapi juga tidak untung. Jalan di tempat biasa-biasa saja, seperti yang tadi. Namun bagaimana Bapak Ibu jika berita itu tentang hidup dan mati kita? Bagaimana jika berita itu mengenai hidup dan mati kita? Jika kita tidak percaya, maka kita mati dan binasa. Jika kita percaya, maka kita hidup. Bacaan kita ini berbicara tentang Yesus yang sudah bangkit. Sesudah ia dikuburkan 3 hari, ia bangkit. Dan ia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi ketika Maria Magdalena kembali ke rumah dan menyampaikan kepada murid-murid Yesus yang selalu mengiringi Yesus, yang pada saat itu dikatakan dalam bacaan kita sedang berkabung dan menangis, ayat 10, mereka sedang berkabung dan menangis karena kehilangan Yesus. Karena Yesus mati, mereka saksikan. Yesus dikubur, mereka saksikan. Tapi kini ketika Maria Magdalena kembali dan menyampaikan bahwa Yesus sudah bangkit, Yesus menampakkan diri kepadanya, ayat 11 mengatakan mereka tidak percaya. Murid-murid tidak percaya. Bukan hanya itu, hal yang kedua kali adalah, itu pertama ya, Maria Magdalena. Yang kedua, ia menampakkan diri juga dalam perjalanan ke Emmaus. Dan 2 orang dalam perjalanan ke Emmaus itu kembali ke Yerusalem, juga berjumpa dengan murid-murid di rumah itu. Dan murid-murid itu sekali lagi tidak percaya. Tidak percaya bahwa Yesus bangkit. Jadi 2 kali. Maria Magdalena kembali melapor, mereka tidak percaya. Murid-murid perjalanan Emmaus kembali melapor, mereka tidak percaya. Berikut ayat 12. Sesudah itu ia menampakkan diri, ayat 14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu. 2 kelompok sudah datang, mereka tidak percaya. Dan yang ketiga kalinya Yesus datang menampakkan diri secara langsung kepada mereka, dan Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Jadi kerugian mereka adalah dicela oleh Yesus karena mereka tidak percaya pada berita kebangkitannya. Padahal sudah ada orang yang datang memberitakan, Yesus bangkit. Untung saja Yesus hanya mencela. Yesus masih memberi waktu sehingga kemudian mereka percaya dan tidak binasa. Seandainya mereka tetap tidak percaya sampai saat mereka mati, maka mereka akan dihukum. Karena itu Yesus perintahkan ayat 15 dan 16,
Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada segala makhluk, kepada semua orang, kepada seluruh alam ini. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Orang yang percaya dan kemudian dibaptis sebagai tanda, sebagai bukti iman, sebagai materai, sebagai stempel bahwa ia dengan iman percaya kepada Kristus, ia akan selamat. Tetapi jika ia tidak percaya dan karena itu ia tidak menyerahkan diri untuk dibaptis, maka Yesus mengatakan ia akan dihukum. Dan ini berita yang terus-menerus kita sampaikan sampai sekarang ini, di 2000 tahun sudah disampaikan oleh gereja kepada seluruh orang, kepada seluruh umat manusia. Kalau mereka percaya bahwa Yesus telah mati untuk dosa-dosa umat manusia, Yesus telah memikul dosa-dosa umat manusia di kayu salib sampai mati, dikuburkan dan bangkit, lalu mereka menyerahkan diri dan dibaptis, maka mereka akan percaya, mereka akan diselamatkan. Tetapi jika mereka tidak percaya, mereka akan dihukum. Dan kapan itu terjadi? Ketika Kristus datang nanti, semua orang akan melihatnya, semua umat manusia akan melihatnya. Yang percaya akan dibawa masuk dalam langit yang baru, bumi yang baru, hidup bersama Tuhan sumber berkat. Yang tidak percaya akan dihukum dalam lautan api yang menyala-nyala. Maka tema kita, sudahkah Anda percaya? Jangan tunda-tunda Bapak Ibu Saudara-saudara. Karena ini bukan hanya soal hidup dan mati. Ini soal kebinasaan selama-lamanya di api neraka, atau soal kehidupan selama-lamanya di langit yang baru, bumi yang baru nanti. Kiranya kita semua berdoa kepada Tuhan, dibukakan hati pikiran kita, menerima karya keselamatan yang telah sempurna diselesaikan Kristus di atas kayu salib, melalui kematian dan kebangkitannya. Terpujilah Dia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kiranya Roh Kudus terus bekerja, membuka hati pikiran setiap kami makin percaya kepadamu dan tidak ragu-ragu, tidak menolak, tidak mengkhianati iman kami. Karena dalam Kristus ada kehidupan, ada keselamatan selamanya. Berkati negara kami, bangsa kami, bahkan dunia ini, agar terus terpelihara oleh kuasa dan kasih Tuhan. Berkati pemerintah kami diberi hikmat, diberi kekuatan, memerintah dengan baik. Berkati orang-orang yang menderita, dilanda musibah, bencana alam, Tuhan peliharakan mereka, agar mereka juga tetap memuliakan Engkau. Berkati kami masing-masing dalam pekerjaan, tanggung jawab, rumah tangga, pergumulan, rencana-rencana kami. Berkati anak-anak kami dalam pendidikan masa depan mereka. Berkati orang tua kami yang sudah lanjut usia, tetap dalam iman yang benar, menundukkan diri di hadapan-Mu. Berkati semua rencana pemerintah vaksinasi melawan COVID, Tuhan berkati. Orang tua saudara kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Yang berduka dihiburkan. Segala doa kami sampaikan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau Tuhan Allah Tritunggal. Amin. Demikian Bapak Ibu Saudara, renungan kita hari ini. Selamat beraktivitas dan Tuhan memberkati.